Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Audrey, NIM 721141919100. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 5, yaitu sumber daya komputasi dan juga komunikasi. Oke, lanjut. Yang pertama ada peranti keras. Prosesor disebut pula sebagai unit pemrosesan pusat atau dikenal dengan nama CPU, adalah tempat di mana pemrosesan data ini dilakukan. Lalu selanjutnya ada memori atau dikenal dengan nama RAM, mengacu pada area penyimpanan yang terdapat pada papan sirkuit komputer. Oke, selanjutnya ada ruang penyimpanan yang terdiri dari dua bentuk, yaitu bentuk tetap maupun dapat dilepas. Oke, yang pertama ruang penyimpanan tetap, yaitu ruang penyimpanan yang dimana terpasang permanen di dalam komputer. Sedangkan ruang penyimpanan yang dapat dilepas biasanya berbentuk sebuah pita, disk, flash drive USB, dan juga CD. Oke, selanjutnya alat input, yaitu data yang diterima dari manusia mengacu pada input yang diisi oleh seseorang dengan cara mengetik pada sebuah keyboard, menekan mouse, menyentuh monitor, berbicara ke mikrofon, dan juga interaksi lainnya. Lalu ada alat output. Ada dua alat output yang cukup terkenal, yaitu layar komputer atau biasa dikenal dengan monitor dan juga printer. Lalu selanjutnya ada multimedia, yaitu evolusi utama alat input maupun output yang penggunanya lebih dari satu media pada saat yang sama. Oke, selanjutnya alat-alat komputasi pribadi, yaitu telepon seluler dengan pesan dan video interaktif. Telepon yang menyampaikan pesan tulisan dan gambar berukuran kecil, serta dapat menyimpan video-video pendek. Lalu selanjutnya telepon seluler cerdas. Dianggap sebagai telepon cerdas ketika ia menjalankan pekerjaan yang biasanya dihubungkan dengan komputer mikro. Oke, selanjutnya ada jaringan komputer rumah yang telah sama populernya seperti perusahaan TV kabel dan juga perusahaan telepon yang memasarkan modem untuk koneksi internet. Lalu yang terakhir ada keamanan komputasi rumah. Ada perbaruan, hacker, virus, dan spyware. Oke, lanjut ada peranti lunak yang terdiri dari dua, yaitu peranti lunak sistem dan juga peranti lunak aplikasi. Peranti lunak sistem itu menjalankan tugas-tugas mendasar yang dibutuhkan oleh seluruh pengguna dari satu komputer tertentu. Oke, selanjutnya ada peranti lunak aplikasi yang terdiri dari tiga. Yang pertama ada peranti lunak aplikasi siap pakai, peranti lunak aplikasi khusus, dan juga peranti lunak yang ditulis oleh pengguna. Oke, lanjut ada komunikasi. Yang pertama, koneksi publik terdiri dari dua, yaitu modem telepon dan juga modem kabel. Oke, yang pertama modem telepon yang menghubungkan sekitar setengah komputer rumah ke internet pada kecepatan 56.000 per detik, bit per detik. Lalu selanjutnya ada modem kabel yang sebenarnya terhubung ke internet melalui kabel yang umumnya digunakan untuk menerima siaran televisi kabel. Selanjutnya ada saluran pribadi, suatu sirkuit yang selalu terbuka untuk lalu lintas komunikasi. Terdapat dua jenis saluran pribadi, yaitu T1 dan juga T3. Lalu selanjutnya jaringan pribadi maya, digunakan untuk menikmati keamanan dan juga kecepatan saluran pribadi, namun tetap dapat mempergunakan jaringan internet yang berbiaya rendah. Oke, lanjut ada komunikasi jaringan. International Organization for Standardization didirikan pada tahun 1946. Organisasi ini menciptakan arsitektur standar internet koneksi, sistem terbuka bagi koneksi-koneksi jaringannya. Oke, selanjutnya ada protokol untuk komunikasi komputer. Ada tiga, yaitu sistem network, lalu token ring, dan juga Ethernet. Oke, selanjutnya ada paket, yaitu paket data, satu bagian dari data total yang akan dikomunikasikan, digabungkan dengan alamat komputer yang dituju, dan juga komputer pengirim, dan informasi kendali lainnya. Lalu selanjutnya ada alat jaringan internet, yaitu alat IP adalah 4 bagian kumpulan angka yang masing-masing antara 0 hingga 255 yang dipisahkan oleh titik. Oke, lanjut ada jenis-jenis jaringan. Yang pertama ada jaringan area lokal, yaitu sekelompok komputer dan alat-alat lainnya seperti printer
yang terkoneksi oleh satu media yang sama. Oke, selanjutnya ada jaringan area metropolitan, yaitu satu jaringan yang memiliki batas jarak fisik sebesar kurang lebih 30 mil. Jarak yang dijangkau ini membedakan MAN dan juga LAN. Oke, selanjutnya ada jaringan area luas, yaitu yang digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer dan alat-alat lainnya ketika jaraknya melebihi batasan. Oke, lanjut ada internet. Intranet menggunakan protokol jaringan yang sama seperti internet, namun membatasi akses ke sumber daya komputer. Hanya sekelompok orang terpilih di dalam organisasi ini. Lalu ada extranet. Ketika internet diperluas untuk mencakup pengguna-pengguna di luar perusahaan, maka disebut extranet. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.